Baik, pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Revika Sinta Mustika dengan NPM 211240006. Saya adalah mahasiswa S2 pada Prodi Manajemen Logistik dan saya membuat video ini untuk menyelesaikan asesmen akhir semester pada mata kuliah Manajemen Inventory. Baik, lanjut saja. Untuk soalnya sebagai berikut. Oke, bahwa soalnya adalah diketahui produk K memiliki POM, MPS, dan data inventory yang ditunjukkan pada gambar dan tabel di bawah ini. Nah, tabel tersebut dijelaskan bahwa K eh, memiliki sub yaitu L dan M. Oke, dengan K memiliki lead time 1, L memiliki lead time 1 juga, dan M tidak memiliki lead time. Dengan permintaannya per minggu sebagai berikut. Oke, untuk komponennya sebagai berikut. Oke, langsung saja untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk part pertama yaitu part K. Lead time-nya adalah 1. Safety stock-nya terletak pada bagian ini. K adalah 25. Oke. On hand yaitu 300. Oke, lalu lot size adalah 11. Gross requirement adalah 219 ditambah N. N adalah satu digit terakhir NPM mahasiswa dan saya adalah NPM terakhir adalah 6. Oke, saya uh, melengkapi terlebih dahulu. Oke. Terlampir data sebagai berikut. Lalu lanjut, schedule receipt-nya adalah nih, schedule receipt at first week, yaitu pada minggu pertama, yaitu 75. Oke, untuk projected on hand adalah 300. Oke, lanjut, saya akan mengerjakan soal tersebut. Untuk mengerjakan, langkah pertama adalah uh, projected on hand pada minggu pertama, yaitu 300 ditambah 75. Yaitu 375, lalu dikurangi oleh grace requirement pada minggu pertama. Memperoleh nilai 150. Nah, 150 ini eh, jumlah item yang masih batas aman, yaitu batas amannya adalah 25. Lanjut, 150 item ini dikurangi oleh permintaan pada minggu kedua itu masih mencukupi dengan 150 dikurangi 126 dengan total sisa 24. Nah, dengan adanya pada minggu kedua ini kiriman tersebut atau barang tersebut adalah 24 di mana kurang dari batas aman, kurang dari safety stock yaitu 25, maka diadakannya net requirement. Nah, net requirement adalah menentukan jumlah pesanan yang dibutuhkan dalam periode tertentu. Oke, lanjut dengan pada minggu ketiga yaitu
173 ditambah safety stock 25 dikurangi dengan projected on hand sebelumnya, yaitu minggu sebelumnya, yaitu minggu kedua. Projected on hand adalah persediaan di gudang. Oke, ada 174. Nah, lalu di sini kita lanjut ke planet order receipt dan planet order release. Nah, apa perbedaan dua tersebut? Bahwa planet order receipt itu adalah perkiraan jumlah yang akan diterima berdasarkan pembelian. Untuk planet order release adalah menentukan jadwal tanggal pemesanan. Oke, kita lanjut saja bahwa ini adalah lead time 1 minggu. Berarti waktu kita pesan itu 1 minggu sebelumnya untuk datang pada minggu ketiga. Oke, berarti planet order release adalah 174 dan akan datang pada minggu yang ketiga yaitu 174 juga. Oke, lalu kita akan mengisi projected on hand tersebut. Berapa persediaan yang nantinya datang di gudang dengan perhitungan planet order receipt ditambah dengan projected on hand minggu sebelumnya dikurangi dengan gross requirement pada minggu ketiga. Nah, ini adalah 25. 25 adalah udah sudah termasuk batas aman. Oke. Lalu selanjutnya minggu keempat dengan adanya barang di gudang 25, permintaan 181 itu adalah kurang, maka lanjut untuk permintaan lagi. Kita mengisi net requirement dengan gross requirement pada minggu keempat ditambah dengan safety stock dikurangi dengan projected on hand minggu sebelumnya yaitu minggu ketiga yaitu 181. Lalu lanjut permintaan tersebut pada planet order release pada minggu ketiga, lalu akan masuk kiriman tersebut, barang tersebut pada minggu yang keempat. Oke, lanjut untuk projected on hand-nya 181 pada kolom planet order receipt ditambah projected on hand minggu ketiga dikurangi gross requirement pada minggu keempat. Oke, total 25. Lanjut lagi, 25 ini sudah termasuk safety stock, namun belum bisa memenuhi permintaan pada minggu kelima. Jadi, kita mengisi net requirement-nya, gross requirement pada minggu kelima, ditambah dengan safety stock, dikurangi dengan projected on hand pada minggu keempat. Nah, kiriman tersebut ada lead time 1 minggu. Oke, barang datang. Lalu untuk projected on hand-nya yaitu planet order receipt ditambah projected on hand minggu sebelumnya dikurangi dengan gross requirement minggu kelima. Oke, kita lanjut. Untuk mengisi lagi melakukan permintaan 116 untuk gross requirement pada minggu ke-6 ditambah dengan safety stock dikurangi dengan projected on hand minggu kelima. Adanya lead time 1 minggu, lalu kiriman tersebut datang, lalu barang datang di gudang ditambah projected on hand minggu sebelumnya dikurangi gross requirement minggu ke-6. Oke. Lanjut kita akan memperhitungkan lot size. Oke. Untuk perhitungan lot size
itu Planet Order Release dibagi dengan lot size. Lot size adalah 11. Nah, ini adalah untuk cara cepat saya. Nah, untuk ini saya bulatkan ke atas jadi 174 kira-kira 176. Oke, 179, 187. Oke, untuk 308 tetap, untuk 116 adalah 1%. Oke, ini adalah jawaban untuk part nomor K. Oke, lalu selanjutnya adalah part nomor L. Dengan kita mengisi lagi lead time-nya adalah 1, safety stock-nya adalah 24, on hand-nya adalah 250, lalu lot size-nya adalah 13. Oke, ini untuk grass requirement-nya karena L adalah subbab dari K, maka dari itu part K-nya dikali dengan 3. Seperti di soal ini. Oke, kita tarik aja. Eh, so, maaf ada kesalahan. Kita tarik aja. Oke. Lalu selanjutnya untuk schedule recite yaitu 90 pada week pertama. Projected on hand-nya adalah 250. Oke, kita langsung lanjut untuk mengerjakan projected on hand pada minggu pertama, yaitu 250 adalah projected on hand pada past due ditambah dengan schedule receipt. Nah, schedule receipt ini adalah jumlah produk yang dipesan akan diterima pada periode tertentu. Nah, untuk periode ini adalah periode minggu pertama sesuai dengan soal. Ditambah dengan 90 dikurangi dengan gross requirement. Karena di sini gross requirement adalah 0, saya masukkan aja sesuai dengan rumus. Namun jawaban tetap sama, yaitu 340. Oke, lanjut untuk minggu kedua, di mana di mana barang yang ready yang di gudang adalah 340. Barang tersebut adalah kurang, di mana permintaannya adalah 528. Maka dari itu melakukan permintaan lagi, yaitu net requirement. Oke, dengan perhitungan 528 dengan gross requirement pada minggu kedua, ditambah dengan safety stock, dikurangi dengan projected on hand minggu sebelumnya, itu minggu pertama. Mendapatkan angka 212. Nah, karena di sini ada lead time adalah 1 minggu, maka dari itu planet order release-nya adalah minggu pertama. Oke, barang datang di minggu yang kedua. Lalu kita melakukan perhitungan bahwa projected on hand-nya adalah planet order receipt di mana barang tersebut datang ditambah dengan projected on hand minggu sebelumnya dikurangi dengan gross requirement minggu kedua. Mendapatkan angka 24. Nah, angka tersebut eh, adalah batas aman yaitu safety stock yaitu 24. Namun kiriman tersebut itu belum bisa memenuhi untuk permintaan minggu ketiga yaitu 561. Maka dari itu melakukan permintaan lagi atau net requirement lagi. Dengan cara gross requirement pada minggu ketiga ditambah dengan safety stock
dikurangi dengan projected on hand minggu kedua. Mendapatkan angka 561. Adanya lead time 1 minggu, lalu barang itu datang, lalu untuk projected on hand-nya minggu ketiga adalah 561 untuk planet order receive ditambah projected on hand minggu kedua dikurangi gross requirement minggu ketiga mendapatkan angka 24. Oke, lanjut lagi melakukan permintaan dikarenakan barang yang tersedia di gudang belum memenuhi permintaan. Oke, net requirement-nya adalah 924 dari gross requirement minggu keempat ditambah dengan safety stock 24 dikurangi dengan projected on hand minggu ketiga mendapatkan angka 924. Adanya lead time 1 minggu, lalu barang tersebut datang di minggu keempat, melakukan perhitungan kembali yaitu barang data 924 ditambah dengan barang yang tersedia di gudang 24 dikurangi dengan gross requirement-nya mendapatkan angka 24. Lanjut, barang tersebut belum bisa memenuhi gross requirement pada minggu kelima, melakukan permintaan kembali yaitu 363 ditambah safety stock 24 dikurangi projected on hand minggu sebelumnya 24 mendapatkan angka 363. Lead time 1 minggu, lalu barang data pada minggu kelima. Lanjut melakukan perhitungan projected on hand minggu kelima, yaitu planet order receive minggu kelima ditambah projected on hand minggu keempat dikurangi dengan gross requirement. Dapatkan angka 24. Lalu kita lanjut menghitung lot size. Oke. Dibagi dengan 13. Oke. Nah, ini saya akan untuk dibulatkan ke atas. Berarti 221. Ini 57. Oh no. 552. Ini 9. Ini dibulatkan 36. Mendapatkan angka sebagai berikut. Oke, kita lanjut untuk eh, plat M dengan lead time dengan lead time kosong seperti di soal ini. Safety stocknya adalah 14. On hand-nya adalah 270. Lot size-nya adalah 17. Nah, ini M adalah turunannya dari K, maka dari itu kita mengisi dari
dikali dengan 2. Nah, mendapatkan nilai sebagai berikut. Oke, untuk schedule receive-nya adalah 80 pada minggu pertama. Lalu projected on hand-nya adalah 270. Oke, langsung saja untuk mengisi projected on hand pada minggu pertama adalah 270 ditambah dengan 80 adalah 350. Lanjut 350 ini barang yang ready persediaan di gudang namun belum bisa memenuhi gross requirement pada minggu kedua. Maka dari itu diperlukannya untuk net requirement atau menentukan jumlah pemesanan kembali yang dibutuhkan pada periode minggu kedua, yaitu 352 ditambah dengan safety stock dikurangi dengan projected on hand minggu sebelumnya, yaitu mendapatkan angka 16. Dikarenakan ini tidak ada lead time, maka barang tersebut ready pada minggu yang sama. Oke, lanjut untuk perhitungan projected on hand minggu kedua, yaitu planet order receive ditambah projected on hand minggu sebelumnya dikurangi dengan gross requirement, yaitu 14. Nah, 14 ini adalah eh, angka yang sudah aman atau safety stock, namun belum bisa memenuhi untuk gross requirement minggu ketiga. Maka dari itu diperlukannya permintaan kembali, yaitu net requirement pada minggu ketiga. 374 ditambah dengan safety stock dikurangi dengan projected on hand minggu sebelumnya, yaitu 374. Nah, barang tersebut ready. Kiriman tersebut adalah 374 ditambah 14 dikurangi dengan 374, yaitu 14. Oke, lanjut. Minggu keempat melakukan hal yang sama, met requirement, gross requirement minggu keempat ditambah dengan safety stock dikurangi dengan projected on hand minggu sebelumnya. Karena tidak ada lead time, lalu projected on hand-nya dari planet order receive ditambah dengan projected on hand minggu sebelumnya dikurangi gross requirement. Oke, lanjut masih membutuhkan net requirement permintaan kembali 242 ditambah dengan safety stock dikurangi dengan projected on hand minggu sebelumnya. Tidak ada lead time. Lalu untuk menghitung projected on hand-nya adalah planet order receive ditambah projected on hand dikurangi gross requirement. Oke, 14. Lanjut, selanjutnya adalah menghitung lot size, yaitu dibagi dengan 17. Oke, di sini saya akan melakukan bulatan ke atas, yaitu 17 ke 74. Oke, 6 plus 9. Oke, 38. 14. Oke,
Nah, ini adalah jawaban dari soal-soal yang tertera bahwa untuk part K pada minggu kedua melakukan planet order release atau menentukan jadwal tanggal pemesanan 176, minggu ketiga 187, minggu keempat 308, dan minggu kelima 121. Untuk part L, melakukan planet order release atau menentukan jadwal tanggal pemesanan. Minggu pertama adalah 221, minggu kedua 559, minggu ketiga 923, minggu keempat 364. Lalu untuk part M, melakukan planet order release atau menentukan jadwal tanggal pemesanan minggu kedua 17, minggu ketiga 374, minggu keempat 629, minggu kelima 238. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan tentang ujian akhir semester Inventory Management. Terima kasih atas perhatiannya dari eh, rekan-rekan. Mohon maaf atas kesalahan saya, baik tutur kata maupun pada waktu presentasi. Terima kasih.